psikologi ini menjadi penting bagi psikologi pendidikan. Karena apa? Psikologi pendidikan itu merupakan ya keilmuan dari psikologi khusus, ya, bagian dari psikologi khusus. Nah, psikologi itu dibagi menjadi dua saat ini. Ada yang namanya psikologi umum yang mempelajari tingkah laku, ya, yang secara umum, yang secara keilmuan psikologi. Tapi ada psikologi khusus. Nah, kebanyakan psikologi khusus ini adalah psikologi yang diterapkan pada bidang tertentu. Salah satunya adalah psikologi pendidikan. Nah, berarti psikologi pendidikan adalah psikologi yang mempelajari ilmu tingkah laku manusia, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia pada bidang pendidikan. Nah, secara etimologi seperti itu kalau psikologi pendidikan. Nah, maka dari itu psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus, kemudian merupakan cabang dari psikologi khusus yang mempelajari manusia dalam konteks pendidikan. Nah, karena ini merupakan psikologi khusus, maka psikologi pendidikan itu adalah psikologi terapan dan diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah psikologis dalam praktik pendidikan. Jadi banyak gejala jiwa, banyak gejala kejiwaan, banyak tingkah laku yang itu harus dipecahkan karena banyak masalah-masalah yang terkait dengan tingkah laku kalau di pendidikan. Karena kan pendidikan itu kan interaksi antar manusia, ya, interaksi antara pendidik dan peserta didik, sehingga dari interaksi ini muncul banyak tingkah laku, muncul banyak gejala kejiwaan yang itu menimbulkan banyak masalah, sehingga harus ditemukan solusi-solusinya. Nah, psikologi pendidikan memberikan solusi bagi pemecahan masalah tingkah laku tadi. Nah, ini hubungan psikologi dengan pendidikan, ya. Nah, mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, tentu kalian tidak asing dengan tujuan pendidikan, ya, mengembangkan potensi peserta didik. Nah, mengembangkan potensi peserta didik ini kan memerlukan kita harus tahu dulu, ya, bagaimana karakteristik peserta didik ini, ya. Apa motivasinya, apa minatnya, apa bakatnya. Kemudian bagaimana emosinya. Nah, ini perlu diketahui, ya, karena peserta didik itu merupakan makhluk bio, psikososial dan spiritual. Peserta didik ini kan manusia itu makhluk yang kompleks, ya, yang tidak hanya secara biologis saja, tetapi juga ada secara psikologisnya, ya, cara memahaminya. Nah, aspek psikologis ini tentu tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Nah, karena pendidikan sendiri dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, ya, keilmuannya, dan psikologisnya, sosiokultural dan teknologisnya, sehingga psikologi itu sangat terkait dengan dunia pendidikan, dunia belajar mengajar, dunia mendidik. Nah, dari pengertian tadi psikologi pendidikan, maka ada 3 objek kajian psikologi pendidikan, ya, yang ini terkait dengan tingkah laku. Yang pertama adalah belajar. Nah, belajar ini, ya, lingkup yang dikaji adalah teori-teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, ciri khas perilaku belajar peserta didik, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang proses belajarnya. Nah, proses ini melingkupi tahapan pembuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar peserta didik. Jadi bagaimana belajar itu dimulai, prosesnya, kemudian diakhiri. Nah, ini proses belajar. Nah, setiap tahapan kan pasti ada sisi psikologisnya. Nah, kemudian yang terakhir objek kajiannya, ya, adalah situasi dari belajar. Nah, suasana dan keadaan lingkungan, ya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang berhubungan dengan kegiatan belajar peserta didik, ya, bisa internal bisa eksternal. Nanti kita akan belajar ini.
mempelajari bagaimana, apakah situasi belajar yang paling kondusif, ya, yang paling cocok untuk proses belajar dan mendukung belajar setiap peserta didik. Nah, ini objek kajian psikologi pendidikan. Nah, bagi guru ya, atau bagi calon guru ya, kenapa harus mempelajari psikologi pendidikan? Nah, ada beberapa manfaat ya. Ini saya ambil dari beberapa sumber referensi. Yang pertama, merumuskan tujuan secara tepat. Karena tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi, maka kita harus tahu dulu potensinya apa. Nah, dari potensi itu kita bisa merumuskan ya, turunan dari tujuan umum pendidikan itu apa yang tepat bagi peserta didik ini. Nah, ini guru harus tahu ini. Kemudian memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Nah, strategi atau metode pembelajaran yang sesuai ini pasti harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ya, karakteristik peserta didik itu bisa dipelajari dari psikologi pendidikan ini. Kemudian manfaat yang ketiga adalah memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. Nah, dengan mempelajari psikologi pendidikan, kita itu akan tahu ya, kondisi peserta didik itu dari gejala kejiwaan yang muncul, dari gejala kejiwaan yang terlihat. Nah, dari itu kita bisa memberikan bimbingan atau konseling, kemudian memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Nah, manfaat yang tiga lainnya adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif, berinteraksi secara tepat dengan siswanya, dan menilai hasil pembelajaran yang adil. Jadi, di psikologi pendidikan itu tidak hanya bagaimana iklim belajar yang kondusif diciptakan, tetapi bagaimana evaluasi atau menilai hasil pembelajaran itu ya secara adil. Apa yang harus digunakan, ya, metode apa yang digunakan, ya, alat tes apa yang digunakan. Ini ada kita pelajari di psikologi pendidikan. Nah, dari manfaat itu maka bisa kita simpulkan ada 4 peran psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan itu berperan pada 4 bidang. Pertama, pengembangan kurikulum, pengembangan program pendidikan, sistem pembelajaran, dan sistem evaluasi. Nah, ini terkait tadi dengan objek kajian tadi, meliputi belajar, proses belajar, dan situasi belajar ya. Maka perannya ada di 4 bidang ini ketika diturunkan. Kita ulas satu persatu. Psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Nah, kita tahu kurikulum itu adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka untuk mendukung perencanaan perangkat pengalaman belajar tersebut, salah satunya mempertimbangkan adalah aspek dari karakteristik psikologi peserta didik. Nah, karakteristik psikologi itu contoh motivasinya dan minatnya, atau bisa ini terkait dengan kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks ya. Kita dengan psikologi pendidikan kita kan jadi tahu IQ-nya bagaimana ya. Kemudian latar belakang kejiwaan siswa ini bagaimana, kita jadi tahu. Nah, ini penting untuk apa? Untuk pengembangan kurikulum ya, sehingga program pendidikan itu sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan potensi si peserta didik. Nah, kemudian yang kedua adalah peran psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Pengembangan program pendidikan itu misalnya contoh penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian. Nah, ini tidak bisa lepas dari aspek psikologi peserta didik. Kemudian ada penentuan jurusan atau program, kemudian ada pengembangan program, harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Nah, contoh perannya seperti ini, contoh konkret. Ketika dulu kalian itu
SD, SMP, SMA. Pada hari tertentu tentu ada mata pelajaran olahraga. Nah, selama 2 jam ya. Nah, setelah 2 jam biasanya ya, kalian itu akan diberikan pelajaran yang ringan ya, yang tidak begitu menguras otak ya. Karena apa? Karena kondisi fisik kalian sudah tidak mendukung karena sehabis melakukan olahraga. Nah, inilah yang disebut peran psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan karena itu ya. Sehingga ketika menyusun jadwal pelajaran itu dipertimbangkan bagaimana kondisi fisik siswa, bagaimana kondisi psikis siswa ya. Misal tadi setelah jam olahraga berarti tidak mungkin diberi matematika, tidak mungkin diberi kimia, tidak mungkin diberi fisika karena pasti tidak akan masuk. Nah, peran psikologi pendidikan di proses itu, contoh real. Kemudian adalah peran psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Nah, ada banyak teori belajar yang disajikan dalam psikologi pendidikan yang itu bisa diaplikasikan tergantung dengan situasi dan kondisi. Kapan harus teori belajar behavior, kapan harus teori belajar kognitif, kapan harus teori belajar humanisme. Nah, kemudian pemilihan media dan alat bantu pembelajaran sampai penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Kan misal ya, contoh kalian ketika ini di SMA dulu kan nggak mungkin matematika 2 jam pelajaran, kemudian dilanjutkan kimia 2 jam pelajaran. Nah, ini tentu akan sangat berat bagi siswa. Nah, kalau si perancang kurikulum itu tidak punya keilmuan psikologi pendidikan, tentu akan susah dalam mengembangkan sistem pembelajaran ini. Itu. Kemudian peran yang terakhir adalah peran psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi. Nah, dalam psikologi pendidikan itu nanti akan dipelajari ya, teknik evaluasi yang pas ya, kemudian jenis tes yang pas itu, penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Nah, ini menjadi penting ya bagi guru terutama ya, bagaimana mengevaluasi siswa. Mata pelajaran yang seharusnya dievaluasi dengan wawancara justru malah dengan tertulis ya. Contoh olahraga itu harus praktek sebenarnya untuk menentukan siswa itu menguasai atau tidak, bukan hanya sekedar teori ya, ujiannya. Nah, contoh seperti ini peran psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi di sekolah. Nah, dari paparan saya tersebut maka saya dapat mengambil benang merahnya ya. Jadi psikologi pendidikan adalah ilmu ya, mempelajari tingkah laku manusia di pendidikan. Nah, tingkah laku manusia itu muncul dari proses mental atau sering disebut gejala jiwanya, gejala jiwa manusia. Nah, tugas guru ya adalah memahami proses mental peserta didik ini, memahami gejala jiwa peserta didik ini. Nah, dengan memahaminya maka guru itu dapat menerapkan gejala jiwa ini, proses-proses yang terjadi di gejala jiwa peserta didik itu dalam pembelajaran. Maksudnya apa? Dapat memperhatikan atau mempertimbangkan gejala jiwa yang dimiliki ya, karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran ya. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran itu menjadi efektif ya, menjadi efisien secara prosesnya. Nah, maka dari itu yang pertama yang perlu kita pelajari adalah gejala jiwa dasar ya. Jadi apa saja sih gejala jiwa yang muncul dalam pendidikan? Nah, ini akan menjadi materi berikutnya. Nah, tugasnya adalah